Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kita bertemu kembali dalam belajar sejarah bersama Bu Marlina. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia kelas 12 dengan judul Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa. Nah, tentu kalian masih ingat pertemuan kita kemarin? Ya, ini kelanjutan dari materi kita yang kemarin tentang perjuangan melawan ancaman disintegrasi bangsa. Nah, tentu kalian masih ingat apa saja bentuk-bentuk dari ancaman disintegrasi bangsa? Ya, tepat sekali. Ada 3, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya adalah ada gerakan PKI Madiun 1948, kemudian DITII, G13 PKI 1965, dan yang kedua pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Tepat sekali, yaitu ada pemberontakan APRA, ada RNS, ada Andi Ajis. Nah, kemudian yang ketiga pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada PRI, ada Permesta, dan persoalan tentang negara federal dan BFO. Nah, tentunya perjuangan kita dalam melawan ancaman disintegrasi ini penuh dengan optimisme dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana upaya kita mempertahankan integrasi bangsa. Ya, yuk, sudah siap ya? Nah, seperti yang dikemukakan oleh Soekarno dalam konferensi BFO tahun 1948, bahwa tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Nah, inilah yang menjadi acuan dalam gerakan dalam upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa. Nah, apa saja upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa? Ya, bisa kalian lihat ya. Yang pertama, bahwa kita menjunjung tinggi pentingnya dalam menjaga persatuan dalam kemajemukan. Kemudian, bagaimana upaya kita untuk menciptakan kerukunan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dan memajukan negara. Kemudian mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Nah, sehingga kita memiliki nilai strategis demi untuk keutuhan bangsa. Nah, upaya-upaya inilah yang harus kita maksimalkan dalam proses integrasi bangsa, ya, demi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, dalam upaya mempertahankan integrasi bangsa perlu dilakukan adanya tauladan dari para tokoh, ya. Para tokoh-tokoh yang kita teladani tentunya adalah para pahlawan kita, para pejuang pada saat itu. Nah, banyak sekali para pejuang di Indonesia, para pahlawan di Indonesia. Namun saat ini kita akan mempelajari tentang para pejuang dari Indonesia bagian timur. Siapakah beliau? Ya, tokoh-tokoh dari Papua, yaitu ini dia, ya, Frans Kasiepa. Frans Kasiepa ini telah menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 1946. Nah, kemudian beliau mengganti nama Papua dan Nederland New Guinea menjadi Irian untuk ikut Republik Indonesia anti Nederland.
dan beliau pun berhasil dalam merancang perlawanan rakyat Biak. Ya, dan siapa lagi? Ya, ini adalah siapa? Silas Papare. Nah, Silas Papare ini apa yang sudah beliau lakukan? Yaitu telah membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 1945. Nah, selain itu apalagi? Membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII. Nah, beliau juga mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Nah, tokoh berikutnya siapa dari Papua? Ya, beliau adalah Martin Indi. Nah, apa yang sudah beliau lakukan? Beliau telah merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM, terus kemudian memimpin aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku. Nah, inilah tokoh-tokoh dari Papua ya. Ada Frans Kasepo, Silas Papare, dan Martin Indi. Nah, kemudian tokoh teladan berikutnya siapa? Ya, beliau adalah para raja yang mampu menjadi pemersatu bangsa. Siapakah? Nah, tentu sudah tidak asing lagi nih. Ya, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menyatakan bahwa Sultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian beliau pun memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Berikutnya adalah siapa? Ya, Sultan Syarif Qasim II. Beliau menyatakan bahwa dukungan dan kesetiaannya hanya terhadap Indonesia. Kemudian beliau menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Dan beliau juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Tokoh berikutnya adalah pejuang perempuan. Nah, ini siapakah? Ya, Opu Daeng Risaju. Beliau bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, selanjutnya menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930, dan Opu Daeng Risaju aktif juga berjuang dalam melawan kolonialisme Belanda serta turut terlibat dalam pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan ya. Inilah tokoh teladan dari pejuang perempuan, yaitu Opu Daeng Risaju. Nah, selanjutnya pejuang dalam bidang seni. Nah, siapa ini dua tokoh ini? Apa peran pentingnya? Ya, kita lihat yuk. Beliau adalah Ismail Marzuki ya, yang telah menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan, sehingga lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian Muhammad Yamin ya, yang telah berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, dan beliau pun menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya pejuang pemberontakan. Nah, ada Aha Nasution, pemimpin divisi Siliwangi yang kemudian menjadi kepala staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Selanjutnya Ahmad Yani yang telah berhasil menumpas DITII dan PRRI dan kemudian menjadi salah satu korban peristiwa G30S PKI. Dan selanjutnya MT Haryono yang menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima, dan beliau pun menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI 1965. Selanjutnya Slamet Riyadi ya, yang menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, dan beliau pun terlibat dalam penumpasan DITII Jawa Barat dan RMS. Nah, selanjutnya pemikir bangsa. Siapakah? Ya, Muhammad Hatta. Apa yang dilakukan beliau? Yaitu memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional.
pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Terus selanjutnya Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Nah, demikianlah para tokoh teladan yang menjadi pendorong terwujudnya integrasi bangsa, ya. Bagaimana? Sudah mendengar semua materi kita pada hari ini? Ya. Baiklah, terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.